Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubur adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Siapa yang selamat di tempat ini, ia akan mendapatkan kemudahan di tempat berikutnya. Barang siapa tidak selamat di tempat ini, ia akan mendapatkan kesulitan di tempat-tempat berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak pernah menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur." Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang ini, yuk silakan klik subscribe, tekan lonceng notifikasi dan like-nya untuk mendukung channel ini agar terus mengabarkan informasi seputar Islam. Sebuah hadis menyebutkan, ketika Rasulullah berada dalam suatu perjalanan, tiba-tiba unta beliau berhenti ketakutan. Seseorang bertanya, "Mengapa unta ini ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Ada seseorang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Karena suara jeritannya, unta ini pun berhenti ketakutan." Kemudian di tempat lain yang berbeda, ketika Rasulullah sedang duduk di dalam masjid, beliau melihat beberapa orang sedang bergurau sambil tertawa-tawa. Lalu beliau bersabda, "Jika kalian mengingat maut, tentu kalian tidak akan seperti ini." Tidak ada hari yang berlalu kecuali kubur berkata, "Aku adalah rumah pengasingan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah belatung-belatung dan binatang-binatang melata." Jika seorang yang imannya sempurna dikuburkan, maka kubur akan berkata, "Kedatanganmu sangat berkah." Lalu kubur pun meluas sejauh mata memandang, dan dibukakan satu pintu dari surga untuknya, sehingga berhembuslah terus-menerus angin wewangian yang semerbak, harum, dan macam-macam nikmat lainnya. Namun, jika orang kafir atau pendosa dikuburkan, maka reaksi sebaliknya akan diterimanya. Kubur menyempit dan tulang belulangnya saling berhimpitan, seperti tangan yang jari-jarinya disilangkan satu sama lain. Kemudian mereka akan diserang oleh 99 atau 90 ekor ular yang akan menggigitnya hingga akhir kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah bersabda, seandainya satu ekor ular itu menyemburkan misalnya ke muka bumi sekali saja, tentu sampai hari kiamat tidak akan tumbuh rerumputan di muka bumi ini. Lalu beliau bersabda, kubur adalah satu taman dari taman surga atau satu lubang dari lubang-lubang neraka. Sebuah hadis lain menyebutkan bahwa ketika baginda Rasulullah melewati dua kuburan, beliau bersabda, penghuni dua kubur ini sedang disiksa. Yang pertama disiksa karena mengadu domba, dan yang kedua karena tidak berhati-hati ketika buang air kecil, tidak menghindarkan badannya dari kencing. Sahabat yang dimuliakan Allah, di zaman milenial ini banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa bersuci selepas buang air kecil adalah aib, nggak gaul, dan menjadikannya bahan tertawaan. Para ulama berkata, kurang berhati-hati dalam buang air adalah dosa besar. Siksa kubur adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Hal itu diakibatkan oleh dosa-dosa yang terlihat sepele yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Namun, jika kita melakukan ibadah-ibadah tertentu, maka insya Allah kita akan terhindar dari siksa kubur. Apakah ibadah yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur tersebut? Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa membaca surat Al-Mulk setiap malam sebelum tidur dapat menjauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka.
Semoga kita terhindar dari siksa kubur dan api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.